Oke, jadi materi kita hari ini adalah tentang pemasaran digital. Dari silabus sebetulnya dari buku Kotler, Keller, dan Chernev chapter 13. Akan tetapi menurut saya buku ini kurang apa ya, kurang mendalam terkait dengan pemasaran digital. Masih fokus kepada IMC ya, Integrated Marketing Campaign, menekankan peran internet, peran teknologi digital dalam uh, ya memboosting komunikasi pemasaran terintegrasi. Sedangkan pemasaran digital itu sendiri sebetulnya lebih dari sekedar komunikasi, meskipun memang betul bahwa yang paling terdampak, yang paling mendapatkan manfaat dan juga ancaman ya, manfaat dan ancaman sekaligus dari teknologi digital adalah bagian dari komunikasi pemasaran, dari promotion gitu ya. Tapi pemasaran digital itu berdampak sangat luas, tidak hanya promotion, juga terkait dengan distribusi, channel distribusi, terkait dengan pricing bahkan, dan juga terkait dengan apa namanya produk itu sendiri bisa sangat terdampak. Sehingga di sini saya sedikit menyisipkan materi tambahan, materi di luar buku Kotler, tapi yang menurut saya akan memperkuat apa namanya pembahasan terkait pemasaran digital. Jadi di sini learning objektifnya ada ada 9 ya, tentang prinsip-prinsip IMC. Jadi di sini lebih banyak membahas tentang komunikasi, bagaimana teknologi digital bisa membantu komunikasi pemasaran yang terintegrasi. Uh, tapi di sini tadi saya tambahkan materi uh, materi di luar buku. Nah, mungkin sedikit historical perspektif bahwa teknologi digital itu sudah merubah pemasaran dengan cukup signifikan. Jadi website yang pertama itu mulai online tahun 1991, jadi 36 tahun yang lalu, dan dalam 36 tahun itu jumlah websitenya meledak menjadi bahkan 1,1 miliar, tapi hanya sekitar 200 juta yang aktif. Nah, dari 200 juta situs web yang aktif tadi digunakan oleh 3 miliar orang di seluruh dunia. Ini estimasi mungkin tahun 2024 ya. 3 miliar orang di seluruh dunia untuk menemukan, membeli, menggunakan, dan mendiskusikan berbagai produk, barang, dan jasa. Artinya internet itu digunakan tidak hanya untuk jualan sebetulnya, tapi untuk dimulai dari discovery terlebih dahulu, kemudian ya adanya proses pembelian dan penggunaan. Jadi customer journey-nya mulai dari discovery, mulai dari evaluation, purchase, use, dan bahkan juga post purchase. Jadi ada tahapan sampai mendiskusikan berbagai produk. Jadi Banyak yang nyari implikasinya non-DPK itu. Sorry ya, itu. implikasinya sangat masif. Nah, eh, nah di sini eh, yang paling mungkin yang paling sering dibahas terkait pemasaran digital adalah apa namanya search, Google Search ya. Meskipun kalau saya boleh bilang mungkin sekarang peran search marketing dalam peran search engine dalam digital marketing tidak sedominan dahulu. Sekarang orang beli atau mencari tidak harus melalui search engine. Ada banyak cara, bahkan bisa menggunakan langsung platform, bisa menggunakan virtual assistant, ada banyak cara. Tapi di sini yang paling apa ya, yang paling mendominasi ya, karena di internet ujung-ujungnya pasti ada kaitan dengan beberapa tech giant, salah satunya Google ya. Di sini Google yang paling representatif mungkin ya, bagaimana teknologi digital itu mempengaruhi pemasaran. Kita sebagai contoh ilustrasi, kita menggoogling sofa nyaman. Kita ingin tahu, kita sudah ada interest, tapi kita ingin tahu saat ada keywords. Nah, yang pertama kali muncul adalah iklan. Jadi
apa namanya, yang di sini ini adalah iklan. Ini bukan hasil search yang organik. Ini bagian dari pemasaran digital, bahwa apa namanya, ketika orang searching sesuatu di search engine, yaitu adalah peluang prime real estate lah ya untuk mempush barang barang kita di sini, dari IKEA, dari Milton, dari jualan sofa, mereka beriklan, bayar ke Google, pasti nggak tahu berapa bayarnya, mungkin cukup variatif, ada algoritmanya ya untuk menentukan besaran iklannya. Kemudian mereka muncul di bagian atas hasil search. Kemudian juga di bawahnya, kalau kita scroll ke bawah, dari iklan tadi gambar. Tapi kalau kita lihat gambarnya ini juga bagian dari iklan sebetulnya. Jadi ada Tokopedia, Shopee, ada satu Selling Furniture. Jadi masih masuk dalam pemasaran sebetulnya. Pasti apa namanya, website ini apakah dia beriklan? Mungkin ini setengah gambar, setengah iklan ya. Jadi dia tidak membayar langsung kepada Google, tapi dia apa namanya, mungkin dia beriklan sehingga gambarnya apa diakses, sehingga muncul sebagai top search dari gambar. Dan ini juga bagian dari iklan, jadi dia mempromosikan barang yang ingin dijual. Nah, kemudian apa namanya, baru kita masuk ke top search, hasil yang organik. Meskipun kalau kita lihat lagi, hasil yang organik sebenarnya dia juga orang jualan. Jadi kalau kita lihat, kita search sofa nyaman tadi, bagian-bagian atasnya iklan atau apa namanya, hasil dari pemasaran digital. Sehingga apa namanya, ya tadi sangat powerful lah ya untuk berjualan. Meskipun tadi pemasaran digital itu tidak hanya soal iklan, tidak hanya soal search engine, ini hanya satu bagian dari ekosistem teknologi, bagaimana teknologi digital merubah pemasaran. Dan saya katakan bahwa eh, kedepannya ada era AI gitu ya, bagian dari pemasaran digital, apa namanya, eh, bisa jadi orang nanya ke AI, meminta rekomendasi ke AI, dan AI-nya pun juga memberikan apakah dia algoritmanya tanpa berbayar, atau mungkin ada, bisa jadi kita nggak tahu di masa depan bisa ternyata disisipkan pemasaran melalui AI gitu ya, bagaimana agar produk kita lebih mungkin direkomendasikan oleh AI. Dan kalau kita lihat sekarang dalam banyak interaksi, AI itu sangat memudahkan, bahkan bisa membuat orang dalam tanda kutip kecanduan ya untuk bertanya ya. Kalau kita lihat misalnya di Twitter, yang main Twitter dikit-dikit nanya Grok, nanya apa, Perplexity dan seterusnya. Jadi sangat mungkin sekali di masa depan orang melakukan searching barang ketika mau beli sesuatu, nanya entah Google, entah ChatGPT mungkin, atau Alexa kalau di Amazon, atau mungkin di platform Tokopedia atau Shopee mungkin. Kalau Lazada, setahu saya ada Lazy Chat misalnya, bisa memberikan rekomendasi produk. Nah, di situ itu bagian dari digital marketing, karena apa namanya, menggunakan dari teknologi digital untuk mencapai sebuah sasaran pemasaran. Jadi di sini teknologi digital dan AI membantu, tapi juga meningkatkan kompleksitas. Jadi di sini di satu sisi pasti lebih powerful, lebih mungkin bisa jadi lebih efisien, tapi juga lebih kompleks. Kenapa? Karena ada banyak sekali channel, dan pesaing kita pun juga bisa menggunakan channel yang sama, ada kompetisi di situ, dan pemasar harus bisa memantau, bisa menggunakan apa namanya, dan bisa lebih update ya terkait dengan bagaimana mengaplikasikan media digital. Karena ketika kita hanya menggunakan salah satu media digital saja, tidak menggunakan media digital yang lain, sebetulnya
jangkauan kita akan terbatas kepada media digital yang kita pakai. Sehingga di sini dibutuhkan pengetahuan terhadap berbagai macam media. Tidak mengandalkan satu media, namun mengintegrasikan berbagai media digital dalam pemasaran. Jadi nyambungnya memang ke IMC, Integrated Marketing Communication, yang dibahas di chapter ini. Tapi harus dipahami bahwa pemasaran digital itu tidak hanya soal marketing communication, tidak hanya soal iklan, tapi sebetulnya lebih luas dari itu. Apa itu pemasaran digital? Di sini kita mulai dari media digital, yaitu semua bentuk media komunikasi yang difasilitasi oleh teknologi digital. Tidak hanya website. Bahkan sekarang orang sudah lebih jarang menggunakan atau mengakses website. Lebih umum menggunakan aplikasi, itu media sosial, atau game, atau platform e-commerce. Jadi tidak hanya website, ada juga berbagai macam alternatif, dan semuanya ini bersinergi. Jadi ada interkoneksi antara website, antara sosmed, antara aplikasi, dan seterusnya. Sedangkan pemasaran digital adalah semua strategi pemasaran yang menggunakan media dan teknologi digital untuk mencapai sebuah sasaran pemasaran. Ini definisinya cukup sederhana. Ya pemasaran digital itu ya pemasaran yang menggunakan media dan teknologi digital untuk mencapai sasarannya. Misalnya mempromosikan produk, menjual produk, atau ya mungkin berkomunikasi dengan konsumen, berinteraksi dengan konsumen untuk membangun loyalty dan seterusnya. Nah, pemasaran digital selain pemasaran digital juga disebut dengan pemasaran online atau internet marketing. Intinya yang menggunakan internet dan yang telah terkoneksi secara online, tapi lebih lengkapnya adalah pemasaran digital yang menggunakan berbagai macam media komunikasi digital. Nah, selain pemasaran digital, juga ada pemasaran multi channel. Nah, ini yang harus digarisbawahi dalam pemasaran digital adalah meskipun betul kita bisa mengakses konsumen dengan lebih efisien menggunakan pemasaran digital, akan tetapi tetap pemasaran offline, pemasaran yang mungkin lebih tradisional juga tidak boleh ditinggalkan. Jadi bagian dari integrasi pemasaran tidak hanya di online saja, tapi juga dengan offline. Bagaimana pemasaran offline kita, misalnya kita beriklan di televisi, atau misalnya kita pasang billboard, atau kita misalnya buka pop up stand dan seterusnya, tapi tetap terkoneksi dengan online effort. Jadi misalnya di billboardnya ada QR code misalnya. Kemudian di online ada ada semacam location based gitu ya, tracking, sehingga ketika location based advertising ya, sehingga ketika misalnya orang tersebut lewat di dekat kios atau di dekat toko, maka memberikan notification ya bahwa ada promo atau ada ada produk baru yang bisa diakses di dekat. Di sini mungkin nyambung ke Google Map atau apa, sehingga bisa mengarahkan konsumen secara offline. Jadi ada interaksi. Terlebih lagi dengan customer journey di era digital. Mungkin dahulu orang belanja ya datang ke toko. Mungkin dia cari tahu sebelum, mungkin dari katalog atau dari tanya-tanya teman, kemudian setelah datang ke toko, beli di toko. Nah, sekarang ada yang namanya showrooming dan webrooming. Jadi orang bisa aja cari-carinya online, menggunakan resources online, tapi belinya offline. Atau sebaliknya, lihat-lihat di toko,
Jadi kalau eh, online ke offline itu web rooming, sorry, eh, offline ke online itu web rooming, online ke offline showrooming. Jadi eh, nyarinya online, belanjanya offline, atau sebaliknya nyarinya offline, tapi belanjanya online. Karena ada dinamika tadi, ada rangkaian interaksi yang panjang dan bervariasi, dan orang tidak mau atau tidak puas dengan pilihan terbatas. Jadi kalau kita hanya menyediakan offline saja, maka kita akan kehilangan orang yang ingin belanja online. Kalau kita menyediakan yang online saja, kita akan kehilangan yang ingin belanja offline. Sehingga di sini perlu ada channel apa ya, manajemen ya. Jadi pemasaran digital itu bukan cuma sekedar mengelola digital, tapi bagaimana pemasaran digitalnya itu tidak mengkanibalisasi pemasaran offline. Bahkan bersinergi, kalau bisa bersinergi memperkuat pemasaran offline-nya. Oke. Kemudian, nah, pemasaran digital juga mencakup pengelolaan online presence, baik own, earn, dan paid. Jadi ada 3 macam online presence di dalam pemasaran digital. Ada own, di sini itu media digital yang langsung dimiliki dan dikendalikan oleh perusahaan. Misalnya website atau situs account sosial media atau apa ya, aplikasi yang memang secara langsung dimiliki dan dikendalikan oleh perusahaan. Ini online presence yang paling aman dalam artian tidak ada variasi yang unexpected, akan tetapi biasanya jangkauannya paling paling terbatas. Jadi apa namanya, user atau consumer itu tidak terlalu suka engage dengan own OCP, tidak terlalu suka berinteraksi dengan own presence. Mungkin dianggap tadi terlalu kurang otentik gitu ya, terlalu selling gitu, terlalu menjual. Jadi apalagi kalau perusahaan secara aktif agresif menjual produk, itu mengurangi kenikmatan kali ya berinteraksi dengan konten dan media dalam own OCP. Nah, yang kedua adalah earn OCP. Earn di sini tidak dimiliki dan dikendalikan secara langsung, akan tetapi memberikan manfaat. Di sini earn OCP ini di-generate secara alamiah dari konsumen yang puas. Jadi kita nggak bayar, kita nggak punya, tapi mereka memberikan OCP, memberikan manfaat yang baik, manfaat bagi perusahaan. Misalnya endorse, bukan endorse, maaf, bukan endorse. Kalau endorse bisa berbayar ya. Misalnya ada konsumen yang senang, yang puas dengan layanan atau produk perusahaan kita, kemudian posting di sosmed. Atau misalnya dia memberikan positif warm kepada teman, kepada keluarga, mungkin pada posting di sosmed. Paling umum posting di sosmed. Dan ini apa namanya, tidak dimiliki dan tidak dikendalikan. Tapi earn OCP ini ya syaratnya ya kita memiliki hubungan yang baik dengan customer, dan ada kemungkinan earn OCP ini yang kita earn bukan yang positif tapi yang negatif. Jadi online presence bisa positif bisa negatif. Kalau kita membuat customer kita nggak puas, kita bisa berpotensi mendapatkan OCP yang negatif. Jadi di emas ini mungkin saya sedikit pindah ke emas ya. Di emas itu saya memasukkan video. Ada video. Ini adalah United Break Guitar. Ini video yang viral. Termasuk yang viral di awal-awal YouTube. Ceritanya ada seorang musisi, ada Dave Carroll.
dia naik pesawat United Airlines. Dia taruh gitarnya di bagasi, nyampe tujuan gitarnya rusak, padahal gitar mahal gitu ya. Kemudian ini di awal-awal YouTube, dia bikin lagu, dia posting di YouTube. Mungkin saya masuk ke YouTube-nya aja. Dan di sini eh, kita lihat mungkin baru bisa lebih. Nih, sudah ditonton 26 juta kali dalam periode 15 tahun. Jadi bayangkan. Mungkin saya tidak tidak saya tonton penuh, silakan tonton sendiri. Tapi sebagai penjelasan, setelah munculnya video ini diposting oleh Dave Carroll, saham dari United Airlines drop sangat signifikan dan kerugiannya lebih besar daripada seandainya mereka mengganti gitarnya. Bahkan diganti 10 pun lebih murah dibandingkan kerugian yang dialami United gara-gara lagu ini. Jadi ini awal-awal YouTube 15 tahun yang lalu ya, tahun 2010, benar-benar termasuk video pertama yang viral, terutama karena banyak dan mungkin banyak customer lain yang merasakan hal yang sama sehingga apa namanya ya pastinya manajemen United Airlines saat itu kalang kabut. Akhirnya sih mereka sudah berbaikan lah dengan Dave Carroll ya, tapi ya mungkin itu contoh kasus penanganan sosial media yang apa ya, yang kurang baik lah di awal-awal. Mereka sempat apa namanya sempat dengan antagonistik lah dengan Dave Carroll, tapi kemudian setelah itu ya mereka menyerah gitu ya, intinya ya nggak bisa dilawan. Ya, akhirnya mereka meminta maaf, kemudian saya nggak tahu apakah pastinya sih diganti ya, gitarnya akhirnya diganti, kemudian tapi sudah kadung ada kerugian yang sangat besar dari saham perusahaan, dari brand equity perusahaan, mungkin dari konsumen yang akhirnya nggak jadi terbang dan seterusnya, gara-gara tidak terlayani dengan baik, keluhannya tidak dihandle dengan baik oleh United Airlines. Nah, ini yang earn OCP. Kemudian yang terakhir adalah paid OCP. Di sini adalah online presence yang tidak dimiliki langsung, namun dikendalikan melalui proses transaksi. Jadi ini endorse. Jadi ada influencer yang dia punya online presence, yang kemudian perusahaan bayar dan apa namanya di endorse gitu ya oleh influencer. Ini tidak dikendalikan secara penuh, karena tapi biasanya tergantung akad ya, tergantung kontraknya. Mungkin di beberapa influencer diberikan kebebasan, nggak mau terlalu strict. Jadi ini mungkin di tengah-tengah antara own dan earn. Kalau earn biasanya dianggap lebih otentik, lebih tidak ada profit motifnya. Kalau own dia dianggap lebih lebih sintetik gitu ya. Dia mungkin ini hanya jualan, sehingga jarang sekali own OCP yang viral positif. Biasanya own OCP ini malah viralnya negatif ketika ada iklan atau ketika ada komunikasi yang kurang pas, justru malah diviralkan secara negatif gitu ya. Tapi kalau paid OCP ini di tengah-tengah, dianggap ya mungkin cukup otentik, tapi juga itu ada pasti ada financial interest-nya lah begitu ya. Oke, ada yang bertanya ntar. Oh, testimoni ya, betul.
testimoni. Jadi ya tadi yang earn media ini testimoni ya. Kemudian dari ketiga macam online person tadi ya pastinya ada integrasi, ada apa ya ada interaksi dan integrasi ya antara own media yang dimiliki langsung dari website, blog, aplikasi dan akun sosial media resmi perusahaan. Dengan paid media di sini dari ini termasuk paid search, display ad, affiliate marketing, endorse itu masuk paid ad. Di sini ada interaksinya. Jadi bisa jadi own media tapi kemudian dibayar iklan ya, sehingga misalnya di Instagram saya beberapa kali melihat sponsor ad tapi yang jadi konten perusahaan yang kemudian dibayar iklan ya, sehingga dipush kepada konsumen yang memenuhi apa namanya karakteristik. Kemudian juga ada earn media di sini yang tadi testimoni ya, editorial, influencer, word of mouth, social network. Intinya ini di luar kendali dari perusahaan, bisa positif bisa negatif, tapi tetap ada interaksi antara own dengan earn, antara paid dengan earn. Ini perlu di manage oleh ya tadi sosial media manajernya ya, dan tidak disarankan menggunakan anak magang untuk untuk mengelola online presence dari perusahaan, karena tadi ya salah-salah dampaknya pada brand equity perusahaan bisa sangat signifikan. Oke, ini berbagai macam platform, tapi uh, tidak hanya desktop ya, ini di desktop ada browser based platform, ada apps, email, RSS, video marketing, tapi ini hanya satu bagian. Ada juga mobile phone, dan sebetulnya pemasaran digital melalui mobile phone itu lebih masif dibandingkan yang ini. Desktop, laptop ini sekarang sudah mulai berkurang, sudah mulai lebih sedikit orang yang mungkin ketika ya mungkin ada hal-hal yang di search ketika menggunakan laptop, misalnya searching mau lanjut S2 atau mau lanjut S3 atau mau cari rumah, mungkin cari mobil mungkin ya, yang lebih mahal high involvement mungkin masih pakai desktop atau laptop. Tapi kalau yang misalnya makanan, snack, mungkin produk yang low involvement lebih banyak menggunakan mobile phone. Dan tadi mobile phone tuh ada di mana-mana. Kita kemana aja, ke kamar mandi aja bisa jadi bawa handphone gitu ya. Saya tidak menyarankan, tapi tadi ada orang yang ke kamar mandi aja bawa handphone. Sehingga ya tadi di mana saja bisa melakukan searching, bisa melakukan interaksi dengan sosial media. Kemudian apps-nya ada utilitarian, ada sosial media, ada juga gaming apps. Jadi jangan meremehkan game sebagai media untuk pemasaran. Ada juga other hardware platform, jadi ada gaming platform. Jadi bedanya kalau tadi ini yang di sini mobile games, kalau yang di sini game konsol, misalnya PlayStation, Xbox, apalagi ya, mungkin Sega, Wii misalnya. Jadi intinya konsol di situ juga ada kesempatan untuk melakukan iklan. Jadi kalau nggak salah di game FIFA yang di konsol di situ ada iklannya, dan itu iklan beneran, iklan. Jadi ketika di lapangan bola yang ada di game, yang di pembatas-pembatas lapangannya itu mereka bayar agar iklan, agar brand mereka ditampilkan di game tersebut. Jadi games games sepak bola bukan sepak bola beneran ya, jadi bukan live orang main bola, tapi orang main game bola, itu pun juga ada peluang untuk beriklan. Ada kios indoor dan outdoor, jadi mungkin kayak pop up gitu ya, pop up stand, tapi ada aplikasinya, bisa bisa orang bisa browsing sebentar ya, bisa tanya-tanya, bisa mungkin ada QR code yang bisa di scan, ada interaktif signage itu
dan juga wearables. Jadi kalau kacamata sih nggak terlalu banyak, tapi mungkin kayak yang apa jam apa digital watch ya, itu bisa menjadi platform untuk pemasaran digital. Nah, saya nggak tahu mungkin di masa depan ada wearables lain yang apa yang populer. Wis, setahu saya sekarang yang kalau wearables yang paling populer ya yang berbentuk jam ya. Kemudian perkenalan, jadi sebetulnya pemasaran digital itu menggunakan konsep pemasaran yang kurang lebih sama dengan pemasaran tradisional. Misalnya segmentasi, targeting, positioning, mau pemasaran digital, pemasaran tradisional, dua-duanya menggunakan tersebut. Akan tetapi di sini penekanannya pada adanya OVP, Online Value Proposition. Di sini perusahaan perlu meng-highlight manfaat dari layanan online yang memperkuat proposisi ini. Jadi penawaran value perusahaan yang secara online sebenarnya apa sih yang membedakan dengan penawaran offline dan dari penawaran pesaing. Jadi misalnya MOOCs atau misalnya UI mau bikin prodi online. Jadi prodi di mana pembelajarannya full online, nggak perlu datang ke kampus, semuanya online misalnya gitu ya. Apa yang membedakan hal tersebut dengan prodi UI yang offline? Dan apa yang membedakan dari penawaran pesaing? Mungkin ada pesaing lain seperti Coursera atau misalnya mungkin dari Universitas Michigan atau misalnya universitas lain ada yang menawarkan misalnya S2 online. Apa yang membedakan? Nah, itu perlu dipikirkan gitu ya. Dan yang ideal itu tidak boleh mengkanibalisasi penawaran offline. Jadi ketika dalam tanda kutip contohnya UI bikin S2 online, jangan sampai mengkanibalisasi demand dari S2 offline-nya dan sebaliknya. Sementara menetralisir penawaran pesaing. Jadi apa integrasinya online value proposition ini bisa menetralisir proposition dari pesaing kita, tapi tidak mengkanibalisasi penawaran offline dari perusahaan. Ya ini gampang di mulut tapi susah diimplementasi ya, karena ya pasti akan ada kanibalisasi, pasti ada apa overlap ya antara penawaran online dan offline. Tapi yang mungkin dikelola sedemikian rupa sehingga tidak terlalu marah. Karena kalau mengkanibalisasinya 100% ya percuma, buat apa kita kita bedakan. Kalau misalnya kemudian semua konsumen kita akhirnya memilih online, yang offline jadi nggak laku, jadi ditinggalkan sama sekali, maka ya itu tidak memberikan nilai tambah begitu ya. Yang kita inginkan adalah yang offline tetap laku, yang online juga laku, memakan pangsa pasar dari pesaing kita. Nah ini sekarang masuk ke materi Kotler ya. Jadi kalau Kotler fokus pada integrated marketing communication, yaitu sebuah pendekatan kampanye komunikasi yang mengkoordinasikan berbagai macam tools. Jadi di sini tidak dibedakan sebetulnya antara online dengan offline, tapi setiap communication tools harus digunakan secara terintegrasi. Maksudnya adalah in concert, jadi bersama-sama dan saling menguatkan untuk mencapai tujuan organisasi. Jadi jangan sampai kita menggunakan banyak media, tapi antara satu media dengan media yang lain itu bertolak belakang. Misalnya saling apa ya? Misalnya saling berkompetisi atau mungkin saling menjatuhkan gitu ya. Jadi membuat orang jadi bingung. Media A bilang, jadi perusahaan yang sama lewat media A bilangnya A, lewat media B bilangnya B, media C bilangnya C. Jadi ada 3 pesan dari satu perusahaan, mana yang benar? A, B dan C ini pesannya beda-beda begitu ya. Yang ideal mau media A, B, C pesannya tetap satu. Itu yang diharapkan. Nah, ini melibatkan integrasi horizontal, vertikal, internal, dan eksternal. Kalau horizontal ini mungkin media yang sejenis begitu ya.
sejenis apa namanya, misalnya kalau kita mau beriklan di 5 televisi atau 5 channel televisi atau mungkin 5 majalah gitu ya. Saya nggak tahu apakah masih majalah atau lima apa ya, misalnya mungkin kita mungkin televisi ya, mungkin ada 5 saluran televisi, kita spend ads di 5 saluran televisi tersebut, maka antar televisi tadi nggak boleh beda-beda, nggak boleh beda, mungkin nggak boleh bertabrakan. Jadi kalau bisa kita ingin eh, apapun channel televisinya pesannya kurang lebih sama. Mungkin iklannya bisa dibedakan sedikit kalau memungkinkan, ya ada customization misalnya, tapi pesan yang disampaikan tidak boleh bertabrakan. Sedangkan vertical integration di sini mungkin tadi yang berbeda dari yang berbeda jenisnya begitu ya, atau mungkin dari apa ya, hmm, dari vertikal itu ya tadi yang berbeda jenis gitu ya. Mungkin contohnya apa ya? Contohnya ya tadi misalnya antara online dengan offline, eh, apa namanya, meskipun channelnya berbeda, tapi pesannya tidak boleh bertabrakan. Itu juga ada integrasi internal dan eksternal, lebih ke arah komunikasi internal, maksudnya kepada mungkin kepada anggota organisasi, kepada employees kita ya, karena seringkali apa namanya, sebenarnya internal dan eksternal ini juga perlu terintegrasi. Jangan sampai message kita ke employees kita dan message kita ke konsumen itu berbeda. Kalau kita masuk kembali ke materi minggu lalu ya tentang service marketing. Service marketing itu ada interaksi antara SDM dan pemasaran. Kalau karyawan kita nggak happy, maka kecil kemungkinan customer kita happy. Nah, di sini ya bagian dari kita membuat employees kita happy dan termotivasi untuk memberikan layanan sehingga customer kita happy, ya kita ada integrasi komunikasi internal. Jadi karyawan kita mendapatkan message yang nyambung ya, yang koheren. Kalau eksternal lebih ke konsumen atau pihak luar, nggak hanya konsumen sebetulnya, tapi juga misalnya ke pemerintah, ke masyarakat, ke ke konsumen, ke supplier pun juga itu bagian dari external integration. Jadi komunikasi ke pihak di luar organisasi. Nah, ini ada 6C untuk integrasi komunikasi. Pertama, coverage, ini cakupannya, seberapa luas cakupannya, apakah skalanya lokal, regional, nasional, internasional, itu pasti akan ada perbedaan ya. Dan ini seringkali menjadi masalah ketika apa namanya, jadi di era digital, komunikasi itu terkoneksi secara global, secara internasional. Seringkali kita ingin mencakup skala lokal saja, tapi ternyata viral kemudian menjadi skala internasional. Sangat dimungkinkan. Jadi mengelola coverage di era digital itu lebih susah dibandingkan sebelum era digital. Kenapa? Karena sangat mungkin pesan yang sebetulnya disasarkan kepada lingkup yang sempit karena viral tiba-tiba menyebar gitu ya. Sebagai contoh, isu ya, beberapa isu misalnya nah beberapa franchise ya, beberapa franchise internasional terkena terkena bad publicity mungkin ya, karena pesan yang disampaikan kepada customer dari franchise di Amerika kemudian dinyebar ke Indonesia ya. Mungkin ada perbedaan value, mungkin sana misalnya isu apa ya, LGBT misalnya di sana apa namanya positif, di sini negatif.
Ya, sehingga eh, franchise yang di sini terkena dampak dari komunikasi dari franchise yang ada di Amerika. Sebagai contoh itu ya itu susah ya, nggak mudah. Tapi itu intinya perlu dikelola agar tadi jangan sampai eh, yang di sini nggak tahu apa-apa tiba-tiba terkena dampak dari komunikasi yang mungkin dari cabang lain atau dari negara lain. Ini perlu ada mungkin ada guidelines kali ya, dan ada tindak lanjut ketika misalnya ketika um, apa tersebar di luar intended coverage-nya. Brand contribution di sini uh, ya kontribusi ya, seberapa uh, apa kita ingin seberapa berdampak pesan tersebut apakah bagi brand equity, bagi sales. Jadi lebih ke kontribusi. Kita ingin ya sebenarnya dengan pesan yang terintegrasi seharusnya kontribusinya akan lebih besar karena saling menguatkan ya. Ketika misalnya sebagai contoh, kalau kita melihat ada pesan yang terintegrasi dari berbagai macam channel, omongannya sama, diulang-ulang, maka akan lebih lebih teringat. Mungkin kadang-kadang sedikit mengesalkan ya, di mana-mana ada iklan ini, tapi di sisi lain dengan repetisi tadi akan lebih berdampak, masuk lebih masuk pesannya. Kalau commonality kesamaan, ini sebenarnya eh, jadi cakupan yang luas, kemudian adanya kesamaan pesan, maka akan lead to contribution. Jadi kontribusi di sini dampak akan lebih terasa ketika ada commonality dan juga coverage yang kuat. Complementarity ini sinergi, maksudnya ya sebenarnya ketika dia commonality lebih ke arah kesamaan. Kalau complementarity tidak harus sama, tapi yang penting pesannya saling menguatkan. Jadi ini agak beda-beda tipis ya. Coverage itu lebih ke arah jangkauannya, cakupannya, kontribusi lebih ke arah dampaknya, commonality ke arah kesamaan pesannya, complementarity bagaimana pesan-pesan tersebut saling menguatkan, conformability lebih ke arah kemudahan atau kemudahan disampaikan ya, karena tadi kadang-kadang eh, pesan itu ada pesan yang terlalu tinggi ya. Mungkin bahasanya terlalu tinggi, terlalu complicated, sehingga orang bingung ini apa sih pesan iklan iklan ini ngomong-ngomongin apa gitu. Apakah dia jualan, apakah dia pesan pesan apa, public service announcement. Jadi beberapa kampanye pemasaran itu susah dipahami. Nah, ini sini kita perlu menyesuaikan kepada audiens kita sehingga conformability ini bagaimana pesan yang di-deliver itu sesuai dengan kemampuan dari audiens kita untuk mencerna pesan tersebut. Jangan sampai lost in translation, jangan sampai nggak mudeng gitu ya apa yang mau kita sampaikan. Bukan salah audiensnya, salah kitanya dalam mendesain pesan. Terakhir adalah cost. Ya pastinya profit kita, intinya pemasaran itu creating value for profit. Meskipun pemasaran sosial mungkin tidak fokus kepada financial profit tapi juga ke social profit, tapi intinya for profit. Nah, kita menghitung profit dengan revenue dikurangi cost. Nah, cost di sini tetap perlu dipertimbangkan. Terutama financial cost, tapi tidak hanya financial cost. Ini mungkin ingin saya tambahkan ya, bahwa ketika kita bicara biaya, memang biasanya yang top of mind adalah berapa duit gitu ya, berapa biaya yang dikeluarkan. Tapi sebetulnya kita juga perlu mempertimbangkan social cost dan environmental cost. Jadi ya jangan sampai iklan kita ternyata berdampak negatif bagi sosial gitu ya. Mungkin mereinforce perilaku yang tidak sehat atau nyampah gitu ya. Kita sebar flyer gitu kan. Sebar flyer tapi kebanyakan jadi sampah, bahannya tidak recyclable,
mencemari lingkungan. Nah, itu juga cost yang perlu dipertimbangkan. Jadi tidak hanya finansial tapi juga sosial dan environmental cost. Dan yang paling di sini yang paling diangkat oleh Kotler adalah advertising. Nah, advertising ini adalah mungkin mainstream dari integrated marketing communication. Jadi ketika perusahaan ingin berkomunikasi, yang paling dulu yang paling top of mind adalah beriklan. Tadi beriklan, apakah iklan digital, iklan tradisional di lewat media offline. Ini semua presentasi, ide, barang, layanan dan brand by an identified sponsor. Jadi oleh sponsor yang dapat diidentifikasi harus jelas sponsornya siapa, menggunakan media berbayar, maka itu advertising. Nah, kata kuncinya ada di dua hal. Ada di identified sponsor using paid media. Jadi kalau misalnya sponsornya nggak diketahui, itu kita ya apakah kita nggak tahu jelas apakah dia iklan atau bukan. Dan yang kedua adalah medianya berbayar. Jadi pasti harus bayar. Kalau nggak berbayar itu mungkin bukan advertising, mungkin publicity atau yang lain gitu ya. Tapi di sini advertising itu pasti harus berbayar. Ini contohnya televisi, meskipun sebetulnya tadi iklan di televisi itu sangat mahal sekali kalau dibandingkan pemasaran digital. Misalnya kita iklan di Instagram. Jadi beberapa kali mahasiswa saya sarankan buat nyebar kuesionernya pakai Instagram Ads. Ternyata murah, nggak nggak mahal gitu ya. Saya bukannya mengiklankan Instagram Ads, tapi ya ini testimoni bahwa buat iklan di Instagram itu nggak mahal sebetulnya. Dan bisa lebih targeted dibandingkan kita beriklan di televisi. Tapi kembali lagi ke poin di awal bahwa yang penting itu kita tidak mengandalkan ke satu media, tapi kita mengintegrasikan banyak media, termasuk media televisi. Kalau memang barang yang kita jual itu adalah mass atau skalanya nasional, dia segmen konsumennya memang orang-orang yang masih nonton TV, maka silahkan beriklan di televisi. Tapi kalau segmen pasar kita itu orang-orang yang sudah jarang nonton TV, misalnya orang-orang yang udah lebih sering online-nya di YouTube atau online-nya di Instagram atau di TikTok, jarang nonton TV ya, jangan beriklan di televisi begitu ya. Ini strength and weakness. Mungkin saya skip aja, bisa dibaca sendiri. Ini drawbacks-nya. Message and brand may be overlooked, lots of clutter dan cost. Jadi intinya mahal, udah gitu seringkali orang nggak lihat juga, di skip. Ketika iklan, cari channel lain yang nggak iklan. Ya, jadi banyak sekali iklan TV itu yang wasted gitu ya. Ya mungkin lebih efisien menggunakan online ads. Ini print media, saya skip aja. Ini radio masih ada. Jadi jangan salah, masih ada, terutama orang yang berkendara gitu ya. Orang berkendara mungkin nggak bisa nonton TV, nggak bisa nonton YouTube ya. Mungkin nanti ketika self driving cars mungkin bisa orang nonton sambil berkendara ya, tapi mungkin nggak disarankan. Tapi ketika orang berkendara itu prime real estate buat radio advertising. Jadi kalau misalnya barang kita dipasarkan kepada orang yang commuting, orang-orang yang berkendara, ya cocok menggunakan radio advertising. Dia fleksibel, nggak ada visual, hanya audio. Tapi audio itu kalau berulang-ulang bisa sangat powerful. Bisa ada namanya apa ya, earworm. Jadi yang dia jingle. Sebenarnya sampai sekarang pun jingle masih cukup powerful untuk mengingatkan kita ya terhadap brand. Dan ada online advertising. Di sini advantage nomor satu dari online advertising adalah ada matrix, ada ukuran yang dapat
dapat dievaluasi. Kalau televisi, radio, ada matriksnya, tapi matriks itu tidak benar-benar spesifik ke berapa orang yang nonton. Sebenarnya ada rating, tapi rating itu hanya mungkin hanya sampling gitu ya. Kita kita uh, uh, hanya sampling, hanya estimasi gitu ya. Sedangkan kalau di online advertising kita benar-benar bisa tahu berapa yang lihat, berapa yang ngeklik, dari yang ngeklik berapa yang beli. Itu bisa di trace. Dan ada contextual placement. Kita bisa meminta iklan kita ditaruh di tempat atau di apa namanya timing yang tepat ya. Jadi ini ada timing tertentu, misalnya apa ya? Misalnya di website ketika kita ngeklik suatu, misalnya kita ada website, kita search muncul ketika kita search tentang keywords tertentu gitu ya. Jadi advertising based on search engine keywords. Dan kalau misalnya ada cookie ya, ada tracking. Meskipun sekarang prakteknya sih sebenarnya sudah di discourage ya. Sekarang kalau cookie harus ada permission sebaiknya, tapi dan seterusnya. Tapi ketika ada tracingnya, maka kita bisa nggak cuma di search engine, di aplikasi yang lain pun juga kadang-kadang bisa nyambung gitu ya. Jadi misalnya kita searching di Google tentang sofa yang nyaman, kita kemudian bisa jadi tiba-tiba di handphone kita lagi scrolling YouTube atau scrolling Instagram muncul iklan sofa di situ. Ya agak-agak creepy sebenarnya, tapi itu bagian dari digital advertising, online advertising ya, bisa targeted kepada bisa targeted dan bisa terkoneksi karena identitas Google kita, account Google kita itu nyambung kemana-mana sebetulnya. Sosial media pakai Google, bisa nyambung ke Google ya. Kemudian uh, macam-macam online shopping juga bisa nyambung ke Google. Jadi karena adanya koneksi tadi sehingga potensi untuk digunakan untuk targeting iklan itu semakin besar. Disadvantage, customer bisa skip, kemudian bisa less efektif. Jadi bogus klik, maksudnya diklik tapi bisa jadi nggak sengaja keklik. Kadang-kadang iklan ada yang placementnya sedemikian rupa sehingga orang sering kali nggak sengaja ngeklik. Jadi misalnya kita mau skip, tapi tombol skip itu bergerak-gerak gitu. Atau tombol skipnya itu ternyata bohongan. Jadi ditaruh X, tapi itu bukan tombol skipnya ternyata ada di pojok kiri bawah misalnya. Kita kira klik kanan atas, kita klik ternyata lari ke halaman. Jadi itu bogus klik sih. Jadi orangnya nggak klik beneran sebetulnya, tapi kliknya itu bukan karena dia ingin ngeklik, tapi sekedar karena mungkin misleading ads sehingga orang salah klik gitu ya. Kemudian juga dimungkinkan adanya hacking atau vandalism. Ini juga terjadi. Ini sebetulnya ya semua interaksi online itu ada resiko hacking dan vandalisme sehingga ya tadi ketika kita punya apa akun sosial media perusahaan, passwordnya jangan 12345 gitu ya. Jangan password yang gampang ditebak gitu kan. Oke. Kemudian native advertising di sini, nah ini native advertising ini gray area. Dia iklan, tapi dibuat sedemikian rupa sehingga tidak kelihatan sebagai iklan. Contohnya, ada game tentang eh, tentang apa namanya tuh restoran gitu ya. Jadi ada game, mobile game gitu kan, tentang restoran, tapi dia ternyata di game itu dia mempromosikan, saya lupa apa namanya, yang makanan sehat, saya lupa sih, bukan Taco Bell, bukan Taco Bell, tapi intinya eh, makanan sehat yang vegetarian gitu ya. Subway.
bukan Oh, Subway, bukan Subway. Apalagi ya, dia beriklan dengan cara dia bikin game. Di game itu apa namanya? eh saya lupa namanya ya. Nggak di Indonesia sih, tapi tadi dia intinya Adver Games. Tapi kalau kita main itu, kita dapat ini, dapat dapat poin. kupon yang bisa kita tukarkan buat diskon. Jadi misalnya saya main, ya sebenarnya kayak mungkin Shopee game kan ada, ya mungkin seperti itu ya. Walaupun kalau Shopee game itu tidak terlalu native, jadi udah kelihatan banget. Tapi sebenarnya potensinya bisa jadi atau gini deh, mungkin Lego. Lego itu mereka suka bikin game yang gratis di Google Play. Jadi anak-anak main game Lego. Secara tidak sadar sebetulnya Lego sedang mengenalkan dan mempromosikan produk mereka. Misalnya Lego, ada Lego yang Ninjago, misalnya ada Lego yang apa namanya itu City dan seterusnya ya. Nah, itu contoh native advertising. Kalau yang restoran itu yang memorable kenapa? Karena mereka tadi kalau kita ngumpulin poin ada gamification-nya, sehingga kalau kita ngumpulin poin kita dapat voucher diskon $3 gitu misalnya. Jadi kalau kita beli apa jus ya, apa minuman macam jus-jus gitu ya. Jadi bukan jadi pastinya berbasis buah dan sayur. Saya ingat. Jadi gamenya itu tentang kayak eh, restoran tapi juga bercocok tanam gitu ya. Kemudian kita ngumpulin poin, dari poin itu kita bisa tukarkan diskon untuk produk suguhan misalnya jus atau smoothie dan seterusnya. Saya lupa nama brandnya, tapi eh, sempat cukup diangkat dan cukup sukses Advergame. Jadi intinya seperti itu. Native advertising adalah iklan yang tidak kentara sebagai iklan. Jadi contoh di sini contoh yang dikasih adalah editorial konten. Apa namanya mungkin di majalah atau di iklan ada konten editorial itu bukan bagian dari jurnalisme yang biasa tapi yang berbayar tapi tidak terlihat sebagai iklan. Jadi bukan artikel biasa, bukan juga iklan di koran tapi di tengah-tengah. Itu native advertising. Ada juga place advertising, ini billboard, public spaces, product placement, point of. Jadi ini berbagai macam apa iklan yang berbasis lokasi ya. Meskipun sekarang juga ada koneksi atau ada dimungkinkan online advertising yang juga berbasis lokasi. Jadi misalnya tadi ada GPS misalnya, jadi ada location based advertising. Misalnya GrabFood misalnya, ada GrabFood. Ketika kita lewat atau kita berada di sebuah tempat yang ada promo, dia kemudian kasih notifikasi di restoran yang dekat kamu ada promo nih. Kalau kita nggak ke situ, kita nggak dapat notifikasi tersebut. Tapi begitu misalnya kita ke UI, di UI di UI Depok misalnya, ya, terus tiba-tiba kopi kenangan lagi ada promo, nah kemudian notifikasi itu juga termasuk place advertising secara online, tapi berbasis lokasi begitu ya. Ini online communication, ada website, ini sangat basic. Tapi tadi kalau nggak ada website itu juga kadang-kadang menjadi pertanyaan ya untuk barang-barang high involvement, produk-produk high involvement itu harus ada website, karena kalau nggak ada website meragukan ini benar nggak. Misalnya kita mau beli mobil, tapi misalnya atau mungkin mobil sudah cukup kuat brandnya, misalnya kita mau apply kampus misalnya, tapi ternyata di kampusnya sama sekali nggak ada website, itu red flag gitu ya, atau websitenya tidak representatif, maka itu tanda-tanda ini jangan-jangan scam atau apa gitu. Intinya website nggak cuma sekedar websitenya yang mudah digunakan dan atraktif secara fisik. Jadi website itu representasi dari perusahaan. Kayak misalnya kampus UI seharusnya websitenya juga representatif gitu ya. Saya belum ngecek lagi sih website UI apakah moga-moga sih nggak bermasalah ya. Tapi kalau seandainya website UI bermasalah,
misalnya ada yang linknya broken, itu akan berdampak pada brand image dari UI gitu ya. Sehingga di sini website itu penting, jangan sampai website kampus ternyata eh, nggak di maintain gitu ya, link-linknya dan seterusnya. Oke, kemudian eh, online communication ini driving online traffic. Jadi bagaimana orang datang ke website kita. Ini sebenarnya yang paling basic sih sebenarnya. Ini sekali lagi eh, apa namanya, sekali lagi eh, digital marketing itu sangat kompleks, sangat luas. Ini entry levelnya deh. Optimization dan marketing. Optimization itu yang organik, yang tidak berbayar. Jadi misalnya kita masukin keywords apa yang relevan, kita menggunakan indeksasinya yang mudah di search, itu optimization. Jadi kita memaksimalkan, kita ingin website kita di ranking baik oleh Google dengan cara kita buat mungkin kontennya yang bagus, terus linknya juga kuat, kemudian keywordsnya juga kuat, sehingga ketika orang search masuk sebagai top search gitu ya. Akan tetapi kalau kita lihat tadi di website Google, yang atas itu bukan yang top search, tapi yang beriklan gitu kan. Nah, sehingga ya yang kedua adalah search engine marketing. Kita menggunakan iklan, kita berbayar, kita spend uang, bayar ke Google dengan harapan tadi kemudian website kita masuk sebagai promoted, taruh paling atas dengan harapan orang ngeklik itu. Meskipun pengalaman saya sebagai user ketika search Google, saya hampir tidak pernah ngeklik sponsored content, hampir tidak pernah. Biasanya saya tetap scroll ke bawah ke top search. Kalaupun saya masih pakai search engine. Kalau sekarang mungkin orang search-nya langsung di Tokped, langsung di Shopee, apa namanya, mungkin itu lebih lebih langsung, lebih tepat sasaran gitu ya daripada di Google. Oke, sosial media ini juga bagian dari pemasaran digital. Ini di sini sosial media itu menggunakan prinsip co-production ya. Kita lihat minggu lalu kita ada co-production, ada co-destruction juga ada. Tapi intinya adalah konsumen itu saling create konten, saling share, saling post, saling mereka create konten juga, mereka interaksi dengan konten, sehingga apa namanya, dan sebagian besar aktivitas sosial media itu adalah yang di generate oleh customer, oleh user, bukan yang di generate oleh firm. Jadi oke, firm bisa generate konten, tapi biasanya firm generate konten itu nggak terlalu viral. Biasanya dia ya hanya mungkin komunitas tertentu, dia membangun ada brand community, tapi engagementnya biasanya tidak terlalu dalam. Sedangkan yang lebih dalam engagement itu ya dari apakah influencer ataukah user yang saling saling war. Jadi diskusi tentang sebuah topik. Jadi apa namanya, di situ ada share text, image, audio, video, each other dan with company. Jadi saling berinteraksi dalam bentuk online community atau forum, blog, social network, customer review juga. Jadi termasuk sosial media customer review, meskipun saya nggak terlalu terpercaya dengan customer review, tapi masih dipakai gitu ya di beberapa e-commerce platform. Kita masih lihat reviewnya, meskipun saya sarankan ya kalau misalnya kita lihat customer review, nggak cuma lihat yang bintang 5, kita perlu lihat juga yang bintang 1, atau kita lihat dari jangan cuma bintang yang dilihat, isinya juga dilihat gitu. Jadi bintang 5 tapi isinya nggak relevan. Kalau kayak gitu mungkin bisa sebenarnya kita nggak kita pakai gitu ya. Jadi di sini jangan terlalu percaya dengan bintang gitu. Tapi bintang tadi adalah helpful tools, membantu ya kan. Terutama ketika digunakan untuk sorting. Kita sort yang paling banyak bintangnya. Tapi tadi nggak jaminan juga.
Oke, ini rarely the sole source of marketing communication. Jadi jarang sekali perusahaan hanya menggunakan sosial media. Biasanya perusahaan menggunakan banyak media komunikasi, tapi juga menggunakan sosial media. Jadi lebih banyak digunakan untuk mengamplify. Jadi sosial media digunakan untuk menguatkan atau menyebarkan media atau pesan dari media lain. Jadi dan di sini lebih banyak interaksinya antar customer. Only some consumer want to engage with some brand. Jadi konsumen itu selektif ya, nggak mau berinteraksi dengan semua brand. Mereka mungkin hanya mau berinteraksi dengan brand yang memang sudah mereka suka, mereka cinta begitu ya. Mereka sudah tergabung dengan komunitasnya. Dan jangan meremehkan fandom. Jadi saya melakukan beberapa penelitian dengan mahasiswa tentang fandom Korea ya, K-pop, dan mereka cukup kuat gitu ya. Jadi interaksi, engage dengan brand, dengan komunitas. Jadi jangan diremehkan kekuatan dari sosial media. Tetapi di sisi lain juga ya apa namanya, jangan di overestimate juga karena kadang-kadang apa namanya, kalau kita all in hanya di sosial media saja, jadi kita akan kehilangan channel yang lain. Jadi sosial media itu biasanya digunakan untuk menguatkan. Jadi ada media utama dan kemudian dikuatkan oleh sosial media. Ini platformnya online community, blog, influencer marketing. Ini tadi customer review, kemudian ini mobile communication, dia uniquely tied to one user. Jadi satu handphone hanya dipakai oleh satu orang. Meskipun eh, apa ya, meskipun ya mungkin mungkin di di daerah yang mungkin ekonominya mungkin bottom of pyramid ya, menggunakan terminologi yang beberapa semester lalu, bottom of pyramid, ya bisa jadi satu handphone satu keluarga gitu dipakai bapaknya, ibunya, anaknya, karena memang hanya mampu beli satu handphone. Di beberapa wilayah ya seperti itu gitu. Atau misalnya mungkin anak-anak kecil pasti belum dikasih handphone, atau mungkin belum dikasih handphone sendiri oleh orang tua, tapi menggunakan device dari orang tuanya. Jadi sebenarnya bisa juga lebih dari satu user. Tapi virtually always on, ya. Cuman sekarang orang lebih 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 mending ketinggalan dompet daripada ketinggalan handphone. Jadi di handphone dibawa kemana-mana, mungkin kamar mandi juga dibawa, uang ada di situ, masuk sebagai e-wallet, kemudian uh, intinya sekarang handphone itu jadi sebuah kebutuhan yang nggak bisa ditinggalkan. Allows for immediate consumption, immediate purchase gitu ya. Kita bisa beli. Ini mungkin bahayanya online ya. Saya ada konten menjelaskan tentang itu ya. Tadi diantaranya kita bisa, apalagi dengan mungkin yang wallet apa yang terkoneksi dengan wallet atau dengan rekening, dengan kartu kredit, kita bisa segera membeli. Misalnya kita jadi lebih mungkin terkena impulsif impulsif purchase gitu ya. Dan highly interaktif. Tadi kita bisa dari yang simple kayak nge-like, nge-share, kita bisa balas, kita bisa diskusi, kita bisa berantem juga di situ. Jadi highly interaktif. Kemudian event experience. Nah, ini apa, event misalnya konser atau acara pertandingan sepak bola atau mungkin workshop. Jadi ini semua event dan experience yang ya bisa online bisa offline. Jadi ini dua-duanya sebetulnya. Jadi event di sini tidak terbatas pada event offline, tapi juga event online. Apakah misalnya Zoom seperti ini, atau bahkan beberapa waktu yang lalu sempat ada event di Fortnite. Jadi game Fortnite, di situ ada event di dalam game. Ada ada
lupa konser maksudnya, ada konser dalam game Fortnite. Itu experience atau event ya yang mungkin unik gitu ya. Dulu juga sempat ada metaverse, meskipun saya nggak tahu apakah masih digaung-gaungkan ya, sempat digaungkan ini metaverse, orang bakal pindah ke metaverse gitu ya, jual real estate di metaverse. Saya nggak tahu apakah eh, masih ngetren atau enggak. Tapi sepertinya sudah agak-agak turun ya, agak-agak eh, apa hilang momentumnya. Tapi ya nggak dapat dipungkiri event dan experience ini tidak hanya secara offline, tidak hanya secara nyata di panggung konser atau di lapangan atau di mungkin di hotel, tapi semakin sering semakin mudah orang untuk menyelenggarakan event secara online dengan Zoom, dengan apakah di metaverse misalnya atau di platform yang lain ya. Itu menurut saya cukup cukup powerful in the future mungkin ya. Kalau sekarang ya sekarang udah mulai powerful ya, tapi bisa jadi di masa depan ada orang mungkin generasi sekarang sudah sangat wired ya, sudah sangat terkoneksi di internet ya, mungkin mereka lebih suka nonton konser lewat virtual reality gitu ya, misalnya sudah ada virtual reality atau ya pas sekarang sih sudah ada VR sebenarnya, mungkin VR 5 tahun lagi lebih canggih sehingga orang menghadiri konser dengan VR experience-nya sama dengan kalau datang datang langsung ke venue gitu misalnya. Tapi itu bagian dari uh, digital marketing gitu ya. Ini untuk manajemen event kita mengidentifikasi dengan target market dan lifestyle. Jadi segmentasi, targeting, positioning. Kita tahu siapa pangsa pasar kita. Jadi tidak palu gada gitu. Kalau kita palu gada bisa jadi malah nggak ada yang datang karena ya untuk datang ke sebuah event itu membutuhkan komitmen yang kuat. Kalau misalnya kita ingin menyenangkan semua orang, seringkali kita tidak menyenangkan siapa-siapa. Maka kita perlu targeting. Siapa jadi target target market kita? Misalnya K-popers misalnya, atau misalnya anime lover misalnya, atau misalnya gamer. Nah itu kemudian kita sesuaikan uh, penawarannya dengan selera ya dari target market tersebut. Terus kita ada reinforcement. Jadi kita misalnya kita beriklan, kita jadi sponsor. Ya kita lihat sponsor di mana ya. Jangan sampai kita bersponsor di brand apa di event yang tidak bersinergi dengan brand image kita ya. Misalnya Red Bull. Red Bull kan kesannya ya sporty gitu ya, menantang. Dia sponsor ini pertandingan catur misalnya. Mungkin nggak nyambung. Kalau karena Red Bull biasanya iklannya yang lebih stuntman, lebih ekstrim sport gitu ya. Beriklan di atau misalnya sponsor di event catur mungkin kurang kurang nyambung. Tapi kalau misalnya beriklan di misalnya apa ya UFC gitu misalnya fighting apa MMA mixed martial art mungkin bisa jadi itu lebih lebih relevan. Enhance corporate image, create experience, ini kan saya skip aja. Nah, yang berikutnya word of mouth. Jadi getok tular ya, baik online ataupun offline. Ya, word of mouth ini bisa jadi lebih powerful dibandingkan semua marketing komunikasi yang lain. Apalagi di masyarakat yang culturally lebih sosial, seperti Indonesia misalnya ya, kita masih punya social connection yang kuat. Kita seringkali lebih mendengarkan omongan teman dan omongan keluarga dibandingkan expert. Ada expert misalnya dokter menyarankan produk A, B, C, tapi keluarga kita atau teman kita menyarankan, kita mungkin lebih dengerin teman kita yang kita punya kedekatan sosial yang lebih tinggi dibandingkan expert yang mungkin yang kita curiga jangan-jangan dia mengendorse gitu ya. Jadi di sini word of mouth di di negara yang memiliki sosial apa kom
apa sih lawan individualisme itu apa? Saya lupa. Bukan. Lawan individualisme itu sosialisme kali ya. Bukan sosialisme juga. Saya lupa sih. Karena ada individu di yang culture Hofstede individualism sama komuni Kolektivism mungkin, Pak. kolektivism. Saya jadi ketukar sama komunisme. Maaf, maaf. Kolektivism. Di budaya yang memiliki kolektivisme tinggi, maka word of mouth ini sangat powerful. Lebih powerful dibandingkan iklan yang lain. Kenapa? Karena ya iklan yang lain mungkin kita nggak dapat social connection-nya tadi. Tapi begitu yang endorse, begitu yang ngomong teman kita, bapak kita, siapa lagi ya, ustadz kita mungkin, makanya itu akan terasa lebih lebih believable, lebih otentik. Jadi di sini viral marketing, viral di sini nggak cuman lewat apa namanya Facebook atau lewat mungkin lewat WhatsApp pun juga kadang-kadang juga powerful. WhatsApp itu menjadi media yang sangat powerful untuk menyebarkan konten jadi viral gitu ya, walaupun kadang-kadang konten positif, kadang-kadang konten negatif menjadi hoax, bisa juga tersebar melalui WhatsApp. Intinya kita mengakui potensi dari word of mouth. Kemudian publisitas di sini kita attract attention. Ini bisa juga dengan sponsorship, dengan ya sponsorship ya. Jadi mungkin kita nggak beriklan secara langsung, tapi logo kita ada di apa sebuah event gitu ya. Mungkin bukan event kita sendiri, tapi kita kasih sponsor sehingga namanya tercantum di situ, atau mungkin misalnya di acara basket di jersey-nya ada logo brand kita, itu termasuk publicity atau public relation. Ini publicity sebenarnya free ini agak-agak relatif ya. Karena sebenarnya agak susah ya mendapatkan opportunity publisitas yang free. Biasanya tetap ada mungkin transaksinya, apakah itu sponsorship atau mungkin ada in kind gitu ya, ada in kind. Mungkin nggak nyumbang duit tapi nyumbang goodie bag, atau misalnya nyumbang apa namanya, nyumbang langsung misalnya sound system dan seterusnya. Itu uh, itu juga bisa jadi. Oke, sebentar, saya skip aja. Ini publication. Nah, packaging. Packaging ini juga termasuk menjadi salah satu media untuk komunikasi ya. Jadi kadang-kadang dibungkus produk kita, ya bisa jadi kita kasih apa value proposition gitu kan. Bagaimana produk kita mudah terlihat, berbeda dibandingkan produk yang lain. Jadi misalnya kayak botol Coca-Cola misalnya ya, botol Coca-Cola itu ada patennya karena botol mereka itu sangat unik, sangat khas, sehingga trademark gitu ya, bentuk botol Coca-Cola yang kaca gitu ya. Kalau yang plastik saya nggak tahu, tapi intinya ada diferensiasi, kita ingin produk kita berbeda dengan produk yang lain, sehingga bisa jadi bentuk kemasan itu menjadi sumber diferensiasi. Brand transparansi, kita ingin kita tunjukkan barang kita gitu. Kalau misalnya bungkusnya mungkin nggak kelihatan tidak transparan ya, kita nggak tahu isinya, jadi ini orang juga ragu, orang tidak ingin membeli kucing dalam karung, mereka ingin lihat barangnya ya, sehingga kadang-kadang di beberapa produk kemasannya didesain untuk menunjukkan kontennya, misalnya botol parfum misalnya kelihatan, oh ini parfumnya adalah liquidnya gitu ya. Tapi sebetulnya ada yang diskusi yang belum masuk di sini ya, yaitu adalah tentang environmental cost dari packaging kita. Jadi ya mungkin yang menurut saya isu lingkungan, isu sustainability itu
menjadi semakin bermakna ya di generasi sekarang, lebih sadar jangan sampai kita merusak lingkungan, sehingga apa namanya, packaging yang terlalu banyak plastiknya, jadi misalnya sudah dibungkus botol plastik, dibungkus dalam kotak plastik, dibungkus sama plastik plastik beneran gitu ya. Jadi berlapis-lapis plastik itu semua akan jadi sampah gitu kan. Apalagi ternyata tidak ada inisiatif untuk daur ulang dan seterusnya. Itu ya tidak hanya merusak lingkungan tapi juga merusak citra dan merusak brand apa ya, brand di mata konsumen yang sadar lingkungan. Saya nggak mengatakan semua orang Indonesia sudah sadar lingkungan, tapi saya mengatakan bahwa semakin banyak segmen konsumen itu yang lebih sadar lingkungan, sehingga bisa jadi in the future tidak hanya cost, tidak hanya quality, tapi juga dampak lingkungan itu menjadi consideration ketika orang membeli barang, sehingga packaging pun juga perlu mempertimbangkan environmental cost gitu. Oke, mungkin itu dari saya untuk materi. Kita sudah jam 8, kita masih ada 1,5 jam ya. Mungkin sebelum masuk ke diskusi ada pertanyaan, silahkan yang mau bertanya terkait dengan topik hari ini, pemasaran digital. Kalau tidak ada, mungkin saya stop recording dulu, kemudian kita masuk